Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Bikhairin? Sudah selesai ngelencernya? Karena liburan panjang kemarin. Nggak capek ya? Baik, masih semangat? Lanjut. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis ke-22. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rasul bersabda, air itu suci, tidak ada sesuatu yang menajiskannya atau menjadikannya najis. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari sini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, air itu suci, tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kita baca langsung syarah hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hadal hadisus sahihu yadullu ala aslin jami'in. Ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan akan salah satu dasar ya syariat Islam yang jami' ya, mencakup banyak pembahasan terutama masalah at-thaharah. Makanya dalam kitab-kitab fikih hadis masalah tohara ya dapati hadis yang satu ini. Contoh misalnya dalam kitab Bulughul Maram yang sudah masyhur oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, disampaikan hadis yang satu ini.
Wa huwa annal ma ay jami'al miyah an-nabi'a minal ardi. Ya, di sini kata-kata air mencakup berbagai macam namanya atau jenisnya. Di antaranya air yang muncul dari tanah, ya, minal ardi. Wa nazila minas sama, yang turun dari langit. Ya, namun dengan syarat al-baqiya ala khilqatiha. Namun yang masih murni, ya, sesuai dengan awal turunnya. Awil mutaghayyira bimakariha aw mamariha, atau yang berubah karena sebab keadaan tempat dia turun, ya, atau tempat dia melewatinya. Sekedar pemanasan saja. Dalam sebagian kitab-kitab fikih, terutama mungkin fikih Syafi'i, ada yang menyebut 7 air yang suci. Ada yang mau menyebutkan? Baik, silakan Bu, tanpa nyontek, tanpa lihat, tanpa diberitahu. Kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air, keenam air salju. Baik, Masya Allah, lancar sekali. Ini baru. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, jadi itu yang disebutkan oleh sebagian ulama, kata-kata air itu suci mencakup, ya, tadi air dari langit, air alias air hujan, kemudian air laut, kemudian air sungai, kemudian air sumur, kemudian air dari mata air, kemudian air salju dan air yang dingin, wasalji wal bar. Ya, sekali lagi, secara umum namanya air secara mutlak itu suci. Nah, baik, kata Asy-Syaikh di sini, wa huwa annal ma'a jami'al miyah, bahwasanya semua air. Apa yang dimaksud dengan semua air di sini? Yaitu tadi yang nabi'a minal ardi, muncul dari tanah. Itu tadi, ya, air mungkin bisa air sungai, air sumur. Wa nazila minas sama, yang turun dari langit, al-baqi ala khilqatiha, yang tetap sesuai dengan keadaannya waktu turun. Aul mutaghayyira bimakariha aw mamariha, atau sudah berubah karena keadaan tempatnya. Ya, mungkin di sebagian tempat, contoh mungkin di Kalimantan, itu kalau antum lihat, ya, tanahnya ada yang tanah apa? Gambut. Kalau air hujan turun di tempat tanah seperti itu, airnya jadi apa warnanya? Iya, hampir mirip kayak teh gitu ya. Itu tidak ada masalah. Ya, karena apa? Berubah karena tempat dan itu tidak najis, tetap dalam kondisi suci airnya. Au bima yulqa fiha minat tahirat, atau kecemplung hal-hal yang memang masih suci. Ya. Contoh apa misalnya? Ya, daun-daun yang rontok, ya, kadang bisa merubah apa? Warna air. Nah, walau taghayyara katsiran, meskipun banyak perubahannya, namun perubahannya dari sesuatu yang suci juga tidak ada masalah. Ya. Au tahiratan tusta'mal fit tahara wa ghairiha. Ya, intinya tetap air tersebut suci. Atau mungkin dia karena agak lama di tempat penampungan, mungkin bahkan di tandon juga, ya. Kadang apa? Ada perubahan warna karena sudah puluhan tahun tandonnya nggak dikuras, ya, banyak lumut, ya. Akhirnya warnanya berubah menjadi apa? Ini juga tidak najis. Paham? Nah, yang semisal dengan itu. Wala yustasna min hadzal kalamil jami' illa al-ma'am al-mutaghayyir launuhu aw ta'mu aw rihuhu bin najasa. Kecuali kalau air itu berubah
entah warnanya atau rasanya atau baunya karena najis. Ya, mohon maaf, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan yang memang nanti akan ada penjelasannya setelah bab ini. Ini kalau sudah berubah warnanya, ya awalnya warnanya bening jernih, tiba-tiba warnanya jadi kuning keemasan. Ya, karena ada indikasi di situ apa? Kotoran manusia misalnya. Maka jelas itu adalah apa? Najis. Paham ya? Nah, kama fi ba'di alfadil hadis, seperti dalam sebagian redaksi al-hadis. Ya, sekali lagi, secara umum air itu suci kecuali kalau terkotori oleh sesuatu yang najis. Apa saja yang najis akan disampaikan setelah ini. Waqad ittafaqal ulama ala najasatil ma'al mutaghayyir bin najasah. Para ulama sepakat bahwasanya air kalau berubah tadi entah warnanya, baunya atau rasanya dengan adanya sesuatu yang najis, sepakat air itu menjadi apa? Najis. Jadi hadis yang kita baca dalam hadis kedua-dua ini tidak secara mutlak, nggak mungkin bisa najis, bisa karena redaksi hadis yang lain kecuali kalau berubah apa tadi salah satu dari tiga hal itu karena adanya yang najis. Paham ya? Namun kalau misalnya sungai yang besar dikencingi misalnya, bisa nggak jadi najis? Berubah enggak? Iya. Jadi sekali lagi kalau ada perubahan tadi entah warna, makanya kalau airnya banyak sekali ya sedangkan najisnya sedikit tidak apa berpengaruh. Nah, seperti sungai ya, kecuali kalau jelas-jelas apa sudah berubah semuanya. Baik. Wastadalla 'alal Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa ghairu bi qouli ta'ala. Imam Ahmad dan selainnya radhiyallahu anhum berdalil dengan firman Allah tentang hal-hal yang najis. Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, wadam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Yakni wa mata darat awsafu hadil asya'al muharrama fil ma'sara najisan khabithan. Tiga hal tadi, bangkai, darah, daging babi, kalau itu merubah keadaan air yang awalnya suci, maka air itu menjadi apa? Najis. Ya. Misalnya di bak mandi, misalnya tiba-tiba ada warna merah misalnya, ya, entah itu darah mengucur karena luka atau karena darah haid misalnya. Artinya bak mandi itu penuh dengan apa? Darah. Maka menjadi apa? Najis, ya. Atau kecemplung kucing yang mati misalnya, ya. Atau tandonnya apa? Kemasukan kucing sampai jadi bangkai. Maka ini apa? Najis. Nanti beda dengan yang masih hidup. Ada perinciannya nanti. Paham tuh? Ya, meskipun dari awal sudah kita bahas di hadis sebelumnya, hadis tentang apa? Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Masalah wudu, masalah fikih, ya, apalagi fikih toharo, ini banyak khilaf di antara para ulama. Saya ulang lagi, dalam pembahasan fikih seperti ini, hadis yang kita bahas sebelumnya dan sekarang dan yang akan datang, masalah najis, masalah toharo, air itu kalau banyak nggak menajiskan sesuatu apapun, ya ada banyak khilaf di antara para ulama. Ya, contoh masalah air banyak itu seberapa Ustaz? Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kalau air itu nggak sampai al-kullatain. Kullatain itu secara liternya kurang lebih 270 liter air. Itu batas minimal. Kalau kecemplung tadi, bangkai apapun tidak apa? Najis. Paham? Itu 270 apa?
Kalau Imam Abu Hanifah tidak beda, barometernya bukan liter. Namun kalau air itu digerakkan satu sisinya, satu sisi nggak bergerak. Paham? Itu ya, jadi ya begitulah namanya fikih. Ada sebagian mengatakan seperti lautan yang tak bertepi. Banyak pendapat-pendapat ulama. Makanya sudah kita sampaikan juga di awal, kalau masalah fikih seperti ini, fikih toharo dan seterusnya, kalau ada khilaf antara para ulama, bukan hanya mazhab 4, bahkan lebih dari itu, harus ada toleransi lapang dada. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam Adab Thalabul Ilmi, harus ada lapang dada dalam masalah ijtihad fikih, fikih ijtihadi. Yang di situ para ulama berijtihad, masing-masing punya dalil masing-masing, tinggal kita mungkin cari mana yang lebih kuat pendapatnya sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Paham ya? Yang penting mengikuti dalil, bukan mengatakan yang pasti Syafi'i pasti benar. Atau yang mengatakan Imam Ahmad pasti tidak ada. Kulun yu'khad min qawli wa yutraq ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau perbedaan fikih ijtihadi. Beda kalau pembahasan sudah masalah akidah. Atau usul akidah. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Yang batil wajib diingkari, wajib dibantah. Paham? Nggak ada toleransi. Kebenaran dalam masalah usul akidah hanya satu. Paham? Maka tidak benar kalau misalnya ada sebagian dai membawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja toleransi, lapang dada dalam masalah perbedaan. Kita katakan iya, tapi perbedaan dalam fikih apa? Ijtihadi tadi. Masalah-masalah fikih seperti toharoh. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada lawan debat beliau, qauli shawabun yatamil khata'an. Ketika Imam Syafi'i berdebat, berdialog dalam masalah fikih ijtihadi, beliau berkata, ucapanku sekarang ini menurutku benar, namun bisa jadi salah. Wa qauluka khata' yahtamil shawaban. Namun ucapan Anda ini sekarang menurutku salah, tapi bisa jadi ini masalah apa? Apakah asma wa sifat? Masalah akidah atau masalah fikih ijtihadi? Fikih ijtihadi. Paham? Jadi hati-hati kalau ada penyesat umat atau yang mengkaburkan pembahasan permasalahan, kita tidak usah bahas ini syirik tawasul dengan orang mati syirik atau bid'ah. Imam Syafi'i saja mengatakan seperti tadi. Enggak, itu salah memahami ucapan Syafi'i atau salah menempatkan ucapan Imam Syafi'i. Buktinya Imam Syafi'i keras dalam membantah ilmu kalam, ilmu filsafat. Beliau mengatakan hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jari wan ni'am. Sanksi yang aku berikan kepada yang mengikuti atau belajar ilmu kalam dipukul dengan pelepah kurma. Enggak ada kata-kata atau dipukul dengan uang kertas, enggak ada. Hanya apa? Pilihannya diberi sanksi pukul dengan pelepah kurma atau dengan sandal atau dengan kelompen lah istilahnya. Enggak ada toleransi. Tidak ada lapang dada dalam pembahasan tadi yang menyelisihi akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dalam masalah fikih ijtihadi, ya boleh kita lapang dada selama itu ada ulama salaf yang mengatakannya dan sama-sama memiliki dalil. Fahimtum? Ana ulangi lagi. Nah, dalam masalah usulul akidah, boleh enggak toleransi kalau ada yang menyelisih akidah salaf? Dalam masalah fikih ijtihadi, boleh enggak berlapang dada? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadal hadis wa ghairu yadullu ala annal ma'al mutaghayyir bi tahirat tahurun. Hadis yang kita baca ini, hadis 22 ini, dan selainnya yang semisal dengannya menunjukkan air kalau berubah dengan sesuatu yang suci, maka dia juga suci. Karena mungkin kena tadi warna dari tanah yang suci, atau mungkin tanah lumpur misalnya,
atau karena dedaunan yang rontok dari atas misalnya, ini tidak merubah statusnya dari suci menjadi najis, kecuali kalau berubahnya karena apa, sesuatu yang najis. Wala anna ma khalat bihil mar'ah la yumna minhu mutlaqan. Ini juga ada pembahasan terutama dalam fikih mazhab Hambali, ya, karena penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau lebih condong kepada mazhab Hambali, Imam Ahmad dalam masalah fikih, maka kadang istilah-istilah ataupun merojehkan, menguatkan pendapat, kebanyakan kepada mazhab apa? Al-Hambali. Meskipun beliau bukan orang yang fanatik, atau yang taklid buta, beliau merojehkan sesuai dengan dalil yang beliau dapati. Paham tuh? Ya. Beliau mengatakan bekas air wudu yang dipakai oleh perempuan itu juga tidak najis, alias masih statusnya suci. Ini juga khilaf antara ulama, apakah bekas wudu untuk sholat sunnah, sholat wajib itu apakah suci atau tidak suci. Ini juga banyak khilaf di antara para ulama. Namun bila merojehkan bahwasanya bekas air wudu perempuan tidak mencegah untuk dijadikan air yang suci secara mutlak. Demikian pula wa ala tahuriyati man ghamasat fihi yadul qa'im min naumil lail. Misalnya orang yang bangun tidur langsung nyelupkan tangannya di ember misalnya, atau di tempat air, maka airnya juga tidak najis. Meskipun diperintahkan orang yang bangun tidur untuk membersihkan tangannya dulu sebelum dicelupkan. Seandainya dicelupkan pun tidak najis. Ini sekali lagi yang disampaikan dari pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sekali lagi ada pendapat yang lain menyelisihinya. Wa inna ma yunhal qa'im minan naum an ghamsiha hatta yaghsilaha thalathan. Meskipun sekali lagi orang yang bangun tidur salah satu sunnahnya tidak dibolehkan mencelupkan tangannya sampai dia cuci 3 kali. Paham tuh? Bedakan antara airnya tetap suci dengan orangnya memang harus sebelumnya mensucikan tangannya dulu sebelum dimasukkan ke ember ataupun bak mandi misalnya. Wa amal man'u minal ma' fala yadul haditsu alaih. Adapun tadi ketika dia mencelupkannya ke bak mandi atau ke ember itu tidak menghalangi atau tidak merubah status air menjadi najis, tetap airnya suci. Wal maksud anna hadal hadis yadullu ala annal ma' qisman. Dan kesimpulannya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis ini menunjukkan air itu ada 2 jenis. Yang pertama najisun, air yang najis. Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafi bin najasa. Yaitu yang berubah salah satu sifatnya, yaitu tadi kalau enggak baunya, rasanya atau warnanya berubah dengan sesuatu yang najis. Apa saja najis tadi? Seperti tadi. Daging, babi, darah ataupun bangkai. Nanti akan ada pembahasan setelah ini hadis yang ke-23. Qalilan kana au katsiran. Sedikit atau banyak najisnya tersebut. Namun kalau bisa merubah air yang suci dengan salah satu sifatnya tadi berubah menjadi najis. Wa tahurun wa huwa ma laysa kadzalik. Yang kedua, air yang suci. Dengan pembahasan 7 macamnya tadi selama tidak berubah. Paham dong? Dengan sesuatu yang najis. Kemudian kata Syekh,
wa anna isbata nau'in thalithin la tahur wala najis bal tahirun ghairu mutahhir laisa alaihi dalilun syar'i. Kata Syekh, dan kalau ada yang berpendapat ada air yang jenis ketiga tidak najis dan tidak suci, ya dia suci namun tidak mensucikan, ini kata beliau tidak ada dalil syar'inya. Sekali lagi, ini pendapat beliau ya dan juga dari mazhab Al-Hambali ya, namun mazhab yang lain ada punya pendapat yang lain, wallahu taala alam. Fa yabqa ala asli tahuriyati. Ya, asal air itu suci. Ya, tidak ada kata-kata suci namun tidak apa? Mensucikan. Baik. Kalau ada yang bertanya, lu bagaimana dengan air teh? Hah? Kenapa? Nah, itu kalau istilah para ulama dari mazhab Hambali itu sudah bukan dikategorikan air sebetulnya. Itu apa? Iya. Ya, minuman. Sama dengan cairan-cairan yang lain, bukan dikatakan apa? Meskipun sama-sama apa? Bensin. Boleh nggak wudu pakai bensin? Bahaya. Ya, ada yang nyumat. Iya. Atau jus duren misalnya. Hah? Ya, itu sekali lagi bukan air lagi sudah kalau menurut pendapat tadi. Ya. Antara ya sama dengan susu juga, ya. Bukan dalam kategori apa? Air itu. Itu jenis yang lain, cairan. Bukan dalam arti air yang dibahas di sini. Paham ya? Ya, awas jangan keliru. Bukan nggak ada najisnya. Ini kan duren kan nggak najis, Ustaz. Kan ditambahi air, airnya tetap apa? Ya, sekali lagi ya itu tidak dikategorikan ya sebagai air. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas ayat tentang masalah wudu yang kemarin sudah kita lewati, surat Al-Maidah ayat keberapa itu? Ayat yang ke-6 dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tidak mendapatkan air, hendaklah apa? Tayamum. Meskipun ada cairan lain, ada bensin, ada apa lagi? Minyak wangi. Hah? Atau apa lagi? Tadi susu. Namun Allah mengatakan tayamumlah, tidak sah memakai cairan-cairan yang lain tersebut. Nah, maka sekali lagi kata Syekh di sini, air cuma ada dua kategori, dua jenis, antara yang suci dan yang apa? Najis. Tidak ada istilahnya fi manzilah baina manzilatain. Suci namun tidak mensucikan. Itu kata beliau, tidak ada dalil syariat yang menguatkan pendapat tersebut. Nah, ini ya, dilanjutkan lagi yang sudah kita bahas tadi. Wa yu'ayyid hadal umum, keumuman pembagian air tadi dikuatkan oleh firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertayamum ya dengan tanah yang baik. Wa hadza amun fi kulli ma. Ini mencakup semua jenis air tadi ya dengan 7 macam. Li annahu nakira fi siyaqin nafyi fayashmal kulla ma'in kharaja minhul ma'un najis lil ijma' alaih. Maka di sini juga mencakup air yang keluar dari sesuatu yang najis, ya itu tidak dibolehkan untuk dijadikan pengganti air wudu ya atau air untuk bersuci. Wa dalla hadzal hadits aidan annal asla fil miyah at-tahara. Maka di sini juga menunjukkan asal hukum air itu suci. Wa annal asla fil miyah at-taharah. Asal hukum atau status air itu suci. Wa kadzalika fi ghairiha. Demikian pula pada yang lainnya. Fa mata hasala syak fi syai'in minha hal wujida fi sababut tanjis amla fal aslu at-taharah.
Kalau ada keraguan, ya, misalnya kita datang ke satu tempat, mungkin di gunung atau mungkin di tengah gurun pasir, di hutan, ya, kita dapati air ini najis atau enggak ya, maka kaidahnya hukumi asal dalam air itu suci. Paham ya? Paham enggak? Sebagaimana kaidah asal dalam urusan dunia apa? Mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharam. Asal dalam masalah ibadah haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkan. Paham dong? Nah, ini kaidah-kaidah yang sangat bermanfaat, ya. Terutama pembahasan di sini masalah at-thaharah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau langsung lanjut? Taib al-haditsus salis wal ishrun. Ada kaitan ya antara bab-bab atau hadis-hadis yang sebelumnya dan yang sekarang ini dan yang tadi sudah kita baca. Al-haditsus salis wal ishrun. Hadis yang ke-23. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tentang kucing al-hirra, al-qit. Kata Rasul, innaha laisat binajas. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafati. Karena kucing itu termasuk yang suka mengelilingi kalian atau rumah kalian. Ya, tawafin. Rawahu Malik wa Ahmad wa ahlus sunanil arba. Hadis ini riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan penulis kitab Sunan al-Arba, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai dan Abu Dawud. Ana ulangi hadisnya. Terjemahannya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin. Kucing tidak najis. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Karena kucing termasuk hewan yang suka berkeliling di rumah kalian atau mengelilingi kalian. Hadis riwayat Imam Malik, Ahmad dan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, hadal hadis muhtawin ala aslain. Hadis ini mencakup dua kaidah syariat atau dua prinsip syariat. Ya. Ahadihima annal masyaqqat tajlibu at-taisir. Ya, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Annal masyaqqat tajlibu at-taisir. Baik. Mungkin ya ana rasa ada yang atau mungkin banyak yang sudah mempelajari kaidah fikih ini. Betul enggak? Nah, sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya, sudah banyak yang pelajari ini? Belum? Oh, belum. Ya sudah. Kalau belum kita ajar. Kalau enggak kita cukup tes saja. Baik. Ini sama dengan yang sudah kita banyak lewati, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu dalilnya. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki apa? Kesulitan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang safar, yang sakit ketika bulan suci Ramadan, maka tidak wajib puasa pada hari itu juga. Ya. Namun dia wajib mengganti pada waktu-waktu yang lainnya. Ini contoh keadaan yang sulit, keadaan yang berat itu menyebabkan adanya apa? Orang sakit itu berat untuk puasa bulan suci Ramadan. Maka ngantarkan dia kepada kemudahan, yaitu tidak puasa. Paham? Orang yang sudah lanjut usia tidak sanggup sholat dengan berdiri. Kata Rasul, sholli qa'iman fa ilam tasati
faqaida. Salatlah dengan berdiri. Namun kalau tidak sanggup dengan apa? Kalau sakit dan sebagainya boleh. Atau mungkin sudah sudah lanjut usia nggak sanggup berdiri ketika salat wajib, maka apa? Kesulitan itu, keadaan yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ini kaidah dalam syariat al-Islam. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Keadaan yang berat mendatangkan kemudahan. Nah, di sini apa? Kaitannya dengan masalah kucing tadi. Kata Syekh, wa dzalika aslun kabir min usuli syariah. Ini adalah asal atau pondasi pedoman prinsip yang sangat amat agung dalam prinsip-prinsip agama Islam, syariat al-Islam. Min jumlatihi, contohnya, an hadil asya alati yashuku taharus minha tahira. Masalah kucing, ini kan di mana-mana ada. Di rumah, kita keluar rumah ketemu kucing, mendekat ke warung ada masuk pasar ketemu. Jadi ini sesuatu yang berat untuk apa? Dihindari. Bahkan di masjid pun terkadang apa? Masuk antara sof sampai ke sof sampai mendekati imam. Hampir jadi imam juga. Ini banyak. Maka kata Syekh, ini sesuatu yang sangat berat untuk dihindari, dijauhi. Maka hukum kucing tersebut adalah apa? Tahirah, suci. Meskipun nanti ada pembahasan perperincinya. Suci apanya? Bulunya, liurnya, kencing atau kotorannya, BAB-nya atau apanya. Wallahu a'lam. Yang mungkin sebetulnya rajih, meskipun khilaf tetap ada. Secara umum kucing tidak najis liurnya, bulunya, namun kalau BAB-nya atau air kencingnya itu menurut jumhur kebanyakan ulama najis. Sekali lagi khilaf tetap namanya perselisihan masalah fikih ijtihadi tetap ada. Sudah kita pernah sampaikan di antara rujukan dalam masalah fikih perbandingan mazhab yang dulu kita pernah pelajari di kampus Universitas Islam Madinah, Bidayatul Mujtahid oleh Ibnu Rushd. Itu sebutkan banyak khilaf-khilaf di antara para ulama terutama dalam bab-bab seperti ini. Kemudian kata beliau, anna hadil asya' allati yashuku tarus minha tahira. Hal-hal ini sangat sulit untuk dihindari. La yajib ghaslu ma basyarat bi fiha aw yadiha aw rijliha. Kata beliau, tidak wajib mencuci apa yang disentuh oleh kucing, entah oleh mulutnya, atau tangannya, atau kakinya, atau telinganya, entah kucing yang menyentuh kita, atau kita yang menyentuh apa? Kucing. Mau ke masjid, lewat kok banyak kucing yang lucu dipegang misalnya. Najis atau enggak? Wajib wudu enggak? Tidak, kecuali yang belum wudu ya wudu. Baik, cuma tadi seandainya sudah wudu menyentuh kucing atau kucing itu mendekat menyentuh kita tidak batal wudu. Li'annau 'allala dzalika biqaulihi, Rasul memberikan penjelasan apa sebabnya, innaha minat tawafina 'alaikum wa tawafat. Karena itu termasuk yaitu binatang yang senantiasa keliling terus. Gelibet, kalau bahasa kita gelibet atau apalagi bahasa Surabayanya. Itu bahasa kelas-kelas, Masya Allah, nggak paham ya. Itu tadi yang selalu gelibet terus, maka tidak apa? Tidak najis. Kalau ada yang mengatakan, anjing kan juga sama Ustaz, kan gelibet terus juga. Gimana jawabannya?
Hah? Naam asal. Karena ada dalil yang mengecualikan anjing tersebut. Paham? Ahlus sunnah naduru ma'sunnah haitsu darat. Ahlus sunnah berputar kemana saja sunnah Rasul itu berputar. Sunnah mengatakan najis, ya kita katakan najis. Meskipun secara umum anjing itu juga termasuk yang apa? Cuma dikecualikan oleh al-hadis. Karena Rasul mengatakan, kata Rasulullah, apabila anjing menjilat salah satu bejana kalian, maka cucilah 7 kali salah satunya dengan tanah. Jadi ini beda pembahasannya karena ada hadis khusus tentang masalah anjing tersebut. Kama abahal istijmar fi mahallil kharid minas sabilain. Sebagaimana syariat Islam membolehkan cebok istilahnya dengan batu, entah ketika buang air besar atau buang air kecil. Kalau ada mengatakan jijik Ustaz, ini beda pembahasannya, jijik dan sebagainya ini relatif. Paham? Apalagi di zaman dahulu kala zaman Rasulullah SAW susah cari apa? Air. Bahkan di detik ini pun kalau antum di sebagian tempat di Arab Saudi khususnya kadang susah air. Dan mohon maaf juga pernah pengalaman dulu ketika musim haji kadang demikian. Mungkin yang haji plus ataupun yang mungkin kelas-kelas raja lah. Itu insya Allah semua fasilitas terpenuhi. Namun yang kelas 3 misalnya. Kalau istilah haji perjuangan lah istilahnya. Kadang antri toilet itu sampai satu pintu bisa puluhan orang. Bisa 20 orang. Kalau sudah kebelet gimana? Paham ya? Maka salah solusinya apa? Cari tempat yang jauh di gurun pasir. Karena Padang Arafah kan masih banyak tempat-tempat apa? Kosong. Atau mungkin di balik bebatuan, bukit dan sebagainya. Nggak ada air. Antum juga mungkin kehabisan air. Botol dan sebagainya. Apa solusinya? Ya itu tadi. Paham? Itu apa? Batu istijmar. Syariat membolehkan jangan antum sampai naudzubillah min dzalik karena alasan jijik dan sebagainya. Kata syariat ini mensucikan. Paham Tom? Jangan mengira, ini kan sudah tidak ada Ustaz, ini sudah zaman dulu. Masih ada dalam sebagian apa? Kasus sebagian tempat demikian. Nah, demikian pula di antara contoh kaidah keadaan yang berat itu bisa mengantarkan kepada kemudahan. Wa mashu ma asabatun najasa minan na'lain wal khuffain wa asbalis thawb. Demikian pula cukup mengusap apa yang terkena najis dari an-na'lain. 2 sandal atau sepatu wal khuffain dan yang di bawah baju. Tidak perlu dilondrikan. Paham? Ada najis sedikit sudah cukup di basuh dengan air, selesai sudah. Ini kalau berkaitan dengan najis. Baik, biar nggak ngantuk, perlu ada soal jawab. Ada 2, coba sebutkan apa bedanya bersuci dengan masalah menghilangkan najis. Ada 2 bedanya. Satu mungkin sudah pernah kita sampaikan. Sebutkan bedanya menyikapi masalah bersuci dengan masalah menghilangkan najis. Paham pertanyaannya? Sudah pernah kita sampaikan dalam pembahasan masalah wudhu kemarin. Cuma tambah satu lagi. Apa bedanya masalah bersuci atau mungkin berwudhu tadi dengan masalah menghilangkan najis? 6. Masih ngantuk? Silakan. Kenapa? Coba yang ikhwan dulu yang di bawah silakan jawab. 2 perbedaan antara berwudu dengan menghilangkan najis, apa bedanya? Berwudu itu termasuk rukun
Kalau menghilangkan najis termasuk? Iya, masih belum beruntung, Pak. Dua-duanya syarat sah sholat. Sudah kita bahas kemarin. Nah, type akhwat, silakan yang mau menjawab pakai mic. Sebentar dulu, yang akhwat, gantian. Salam terkait. Kalau suci itu menghilangkan tugasnya, saya bilang memang bisa itu Ustaz. Kalau membersihkan najis hanya mungkin kalau ada di bagian itu bekasnya haid di perut itu ya Ustaz. Iya, belum sampai. Iya. Saya silakan, Pak. Iya, silakan. Mensucikan contohnya wudhu Ya. itu mensucikan roh atau hati kita. Tapi kalau kotor, Belum, Pak. Belum sampai. Ya. Sudah, ya silakan, Pak. Akhwat ada lagi yang mau jawab? Biar gantian. Akhwat, ikhwan, akhwat dan seterusnya. Kalau nggak ada kita kasihkan ikhwan. Ya silakan, Pak. Kalau suci itu harus pakai niat, jangan menghilangkan najis nggak perlu pakai niat. Ya terus yang kedua bedanya. Taib. Belum ada yang beruntung. Taib, anak jawab yang sudah kita sampaikan kemarin. Ya, kalau orang itu lupa bersuci atau berwudu selesai sholat, wajib mengulang sholatnya. Dan tentunya pakai wudu lagi, jangan lupa lagi. Paham ya? Kalau orang selesai sholat baru ingat dia belum wudu, harus dia apa? Berwudu, bersuci. Adapun kalau dia lupa menghilangkan najis yang ada di pakaian atau tempatnya, selesai sholat tidak perlu mengulang. Paham ya? Ini perbedaannya sudah kita bahas, betul enggak? Iya, cuma antum lu ya namanya manusia biasalah. Iya, cuma ojo sering-sering. Ya. Yang kedua di antara bedanya, masalah yang kita bahas sekarang ini. Kalau bersuci itu harus pakai air yang suci tadi. Paham ya? Nggak boleh pakai bensin, nggak boleh pakai susu. Meskipun lebih mahal daripada air, ya isi ulang misalnya. Tapi kalau menghilangkan najis, nggak harus pakai air. Siram pakai susu, hilang. Sudah selesai apa? Ya, najisnya. Paham? Itu bedanya. Paham? Itu diantara bedanya. Cukup dua saja. Cuma qadar Allah belum ada yang lain. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh, wa ubiha adamul baqi fil laham wal uruq ba'da damil mashu. Di antara contoh keadaan yang berat itu menyebabkan adanya kemudahan. Contoh, antum misalnya menyembelih kambing, menyembelih ayam, itu pasti darahnya mengucur, betul enggak? Ya. Tapi bisakah antum menghilangkan setiap darah-darah yang menempel di daging binatang tersebut? Ini sesuatu yang sangat memberatkan. Nggak iso mangan ayam, nggak iso mangan daging sapi, daging kambing. Kalau seandainya itu haram, pasti banyak yang menempel darah-darah di daging dan seterusnya. Betul enggak? Ada penjagal di sini. Iya. Jadi ini keadaan yang memberatkan. Makanya dalam Islam dibolehkan darah yang ya, yang dilarang itu darah yang mengucur. Kemudian dijadikan dide. Ini yang haram. Kalau ada yang mengatakan, kok diharamkan dide sedangkan ya, daging itu kan pasti ada nempel Ini yang dia ya, dimudahkan oleh Allah. Karena itu sesuatu yang susah untuk dihilangkan. Paham enggak? Ini contoh keadaan yang susah, yang berat mendatangkan kemudahan. Tentunya ya, ini berat, ini dimudahkan sesuai dengan kaidah syariat. Sholat subuh itu susah jam 4 sekarang. Ya, dimudahkan aja jam 7. Nah, ini.
Oh, nggak waras kalau ini. Paham ya? Ya, memudahkan itu tentunya sesuai dengan apa? Ya, Islam sudah mudah, jangan dimudah-mudahkan lagi. Wa ubiha ma asaba famul kalbi minas sayd. Nah, ini juga secara asal anjing itu najis. Ya, sebagaimana dalam apa? Hadis yang kita bacakan tadi. Kecuali yang ya, bekas gigitan anjing binatang buruan. Anjing untuk apa? Berburu. Ya, sama sebagaimana kaidah tidak boleh memelihara anjing di rumah. Ya, untuk lucu-lucuan, untuk hobi, kecuali untuk menjaga rumah. Itu yang dibolehkan. Ini kita ikut apa kata sunnah. Sunnah membolehkan, kita bolehkan. Sunnah mengharamkan, kita apa? Haramkan. Tidak boleh pakai akal-akalan. Ya, ini kok dibolehkan, sedangkan kita ikut apa kata sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tahu hikmahnya, ya kita semakin mengimani. Cuma kalau tidak diketahui hikmahnya, tetap kita sami'na wa ata'na. Paham ya? Ini sesuatu yang memberatkan. Gimana anjing antum jadikan binatang untuk berburu ketika dia dapat misalnya rusa atau kelinci misalnya, ya dia megangnya pakai apa? Hah? Apa pesan apa itu? Ya, transportasi online nggak mungkin dia. Paham ya? Ya dia bawa dengan apa? Gigitan. Itu nggak bisa dihindari. Maka tidak najis dan tetap halal. Paham? Nah. Wa ma'asbah dzalik mimma yajma'u illatun wahida wa hiya masyaqqah. Ya, dan banyak contoh-contoh dalam masa ini yang intinya satu, bahwasanya sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan, tapi dengan catatan sesuai dengan dalil syariat. Nah, asani, kaidah yang kedua yang tercantum dalam hadis ini, annal hirra wa maduna fil khilqa kal fa'rati wa nahwiha tahiratun fil hayati la yunajjisu ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Bahwasanya kucing dan yang di bawahnya kucing, ya maksudnya yang lebih kecil lagi dari kucing, seperti tikus, ya seperti apa? Ya Tommy Angie. Dan yang semisalnya itu suci, ya fil haya, ketika masih hidup, bukan menjadi apa? Bangkai, belum mati. Ya, masuk ke dalamnya ya seperti cicak, ya, atau tokek misalnya, ya. La yunajis ma basyarathu min ta'am. Tidak menajiskan apa yang disentuh olehnya, baik makanan, minuman, pakaian dan selainnya. Ya, apalagi misalnya cicak, ya, susah menghindarinya, masuk ke lemari. Ya, kalau itu najis luar biasa, berapa baju yang harus dicuci. Nah, ini kemudahan dalam apa? Al-Islam. Meskipun tadi ya ada khilaf tentang masalah kotorannya. Ya, namun sepakat masalah apa? Tadi bulunya, ya, atau mungkin liurnya tidak menajiskan. Cuma masalah kotorannya ini, apakah menajiskan atau tidak. Contoh misalnya masalah cicak juga, itu ada pembahasan lain. Apakah cicak itu memiliki darah yang bisa mengucur ataukah tidak? Apakah sama dengan kecoa, sama dengan belalang yang nggak punya apa? Paham? Ya, namun intinya wallahu alam, kalau sekedar menyentuh saja bukan masalah kotorannya, ini tidak apa? Najis. Wallahu taala alam. Meskipun yang rajih seperti cicak tadi tidak najis apa? Kotorannya. Wallahu taala alam. Walidzalika qala ashabuna. Oleh karena itulah para ulama-ulama dari mazhab Hambali, ini sekali lagi karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam masalah fikih bermazhab Hambali, beliau mendatangkan ucapan-ucapan ulama-ulama mazhab Hambali.
Sekali lagi kalau ada khilaf, ini kita memang tidak membahas khilafiyah. Cuma ini yang kita sampaikan dari ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, walidhalika qala ashabuna al-hayawanat aqsamun khamsah. Kesimpulan dari penelitian dari nas-nas ayat ataupun hadis disimpulkan oleh ulama mazhab Hambali, binatang itu dalam bab ini ada 5 kategori. Awaluha najisun hayyan wa mayyitan. Binatang yang najis entah waktu hidup maupun sudah mati. Fidatihi, baik zatnya, wa ajazai, bagian potongan anggota tubuhnya, wa fadolati, dan juga kotorannya. Semuanya najis, mutlak total sudah. Apa itu? Wa dari kakal kilab, seperti anjing. Wasiba kulliha, binatang buas, harimau, singa, serigala. Wal khinzir, demikian pula babi. Hidup matinya najis. Dagingnya, tulangnya, kotorannya apalagi. Paham? Ini kategori yang pertama. Najis, semuanya hidup ataupun matinya. Yang kedua, makana tahiran fil hayati najisan ba'dal mamat. Dia suci ketika masih hidup, namun najis ketika sudah mati. Wadhalika kalhirra, seperti kucing. Tadi sudah dibahas, kucing itu tidak najis pada waktu apa? Masih hidup. Wa madunaha fil khilqah. Demikian pula seperti tikus tadi. Hidup, pada waktu hidup dia masih apa? Misalnya antum sholat, seliweran tikus depan antum, nggak najis, nggak usah ngulang wudu, nggak usah dipel, paham ya? Dia apa? Tidak najis. Tapi kalau sudah jadi bangkai, maka dia apa? Najis. Wala tuhilluhu azzaka wala ghairuha, dan tidak halal juga disembelih. Yang ketiga, kategorinya makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamat. Yang suci pada waktu hidup dan setelah mati. Walakin la yahilu aklu, namun tidak halal dimakan. Wadzalika kal hasyarat allati la damalaha sailun, seperti serangga-serangga yang tidak ada apa? Darah yang mengalir. Kecoak misalnya, cicak misalnya, itu apa? Suci pada waktu hidup dan juga apa? Mati. Tapi jangan Paham ya? Itu yang suci pada waktu hidup dan juga mati, namun tidak halal dimakan. Yang keempat, makan tahiran fil haya wa ba'da zakah. Yang suci ketika masih hidup dan setelah disembelih. Maksudnya disembelih ini tentunya yang halal untuk dimakan setelah disembelih. Kalau belum disembelih lalu dimakan langsung, boleh enggak? Kanibal ya. Wa dzalika kal hayawanatil mubah akluha kabahimatil an'am wa nahwiha. Ayam, bebek, itu suci pada waktu hidup dan juga suci setelah dia disembelih. Kalau tidak disembelih bangkai, dia juga apa? Sama najis. Yang kelima, makana tahiran fil haya wa ba'dal mama. Yang suci pada waktu hidup dan setelah mati, entah disembelih atau tidak disembelih. Wa huwa halal, dan dia halal. Contohnya kahayawanatil bahri kulliha. Binatang-binatang di laut. Bahkan bangkai binatang di laut halal, kecuali bangkai kapal. Jangan dimakan Oh, dijual beda lagi. Tapi kalau punya orang jangan. Tapi maksudnya halal dimakan. Kalau itu enggak. Wa dzalika kal hayawanatil bahr kulliyah, semuanya halal.
ada paus terdampar di kenjeran misalnya, boleh dia apa? Kecuali kalau negara yang mengambil alih dilarang, beda lagi. Cuma secara asal halal. Nah, wal jarat, demikian pula apa? Belalang, hidup matinya dia apa? Suci dan juga tidak perlu untuk disembelih. Kalau mau dimakan halal. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, kalau yang namanya di laut apa? Namanya anjing laut, babi laut, semuanya kalau namanya di laut, meskipun namanya sama dengan di darat, tidak ada yang haram. Semuanya apa? Bahkan bangkainya saja apa? Paham? Jadi jangan sampai duka itu kan babi laut, Ustaz. Misalnya, tetap sekedar nama saja, tidak apa merubah hakikatnya. Hidupnya di laut, dia binatang laut, halal. Bahkan bangkainya saja apa? Halal. Paham ya? Anjing laut. Kan anjing, Ustaz, katanya anjing. Ini beda. Yang tadi dibahas itu najis. Anjing apa? Anjing guguk. Kalau di laut kan nggak bisa guguk kan dia. Tapi istilah anjing laut sama anjing darat beda. Semua yang di laut halal. Meskipun namanya mirip dengan yang di darat yang haram tadi. Paham ya? Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Wastadalla katsirun min ahli ilmi bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam innaha minat tawafina alaikum wa tawafat bi taharati sibyan. Kata-kata karena kucing itu termasuk tadi yang gelibet, yang selalu keliling di rumah ataupun di tempat kalian, maka dari sini ulama juga mengambil kesimpulan anak-anak kecil itu juga suci. Wa taharati afwahihim, mulut mereka, walau ba'da ma'asabathan najasah, meskipun ada tertimpa apa? Najisnya. Nah, wa kadzalika taharatu riqil himar wal bighali wa araqi wa sya'rihi. Demikian pula keledai atau kuda itu juga sama suci. Keringatnya, bulunya, liurnya, karena termasuk apa? Yang selalu berinteraksi dengan manusia. Meskipun tadi kalau masalah kotorannya tetap masih ada apa? Khilaf di antara para ulama. Mungkin kalau mau keluar dari perselisihan itu lebih baik disucikan kalau terkena kotorannya. Meskipun ada yang mengatakan tidak. Wa aina masyaqatul hir min masyaqatil himal wal bagh. Maka kalau dibandingkan antara kucing dengan keledai, terutama di zaman dahulu ketika mereka menggunakan keledai untuk alat transportasi, itu berat untuk tidak mendekat kepada mereka. Makanya juga kalau kucing saja terkadang, apalagi di Arab, mungkin masih bisa dihindari. Kalau masalah keledai susah. Maka kalau kucing saya tidak najis, apalagi keledai. Kalau alasannya sebabnya kalau tadi tidak mungkin manusia bisa menghindar dari berinteraksi dengannya. Wallahu taala alam. Wa yadullu alaihi annahu sallam kana yarkabu wa wasabu. Masalah keledai atau kuda atau unta ini dahulu Nabi dan para sahabat selalu menaikannya, menungganginya tiap hari sudah. Kalau sekarang kan apa? Mobil najis enggak? Baik. Walam yakunu yatawaqqauna minha ma dzakarna wa hadahu was-shawab. Dan para sahabat dan juga Rasul SAW tidak bisa menghindar dari berinteraksi dengan kuda, unta ataupun keledai tadi untuk jadikan alat transportasi. Maka ini juga sama sebabnya dengan kucing tidak najis. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi luhumil humur yauma Khaybar. Adapun sabda Rasul pada waktu perang Khaybar tentang daging keledai
Inna rijisun, itu rijisun. Apa arti rijis? Ailah muha rijisun, najisun haramun akluhu. Maksudnya haram dimakan. Namun bukan maksudnya najis, ya kalau bersentuhan dengan kulitnya atau bulunya. Kata-kata keledai itu rijisun, bukan najis. Zatnya kalau bersentuhan dengan manusia, namun maksudnya haram dimakan. Paham? Ya. Wallahualam di antara sebabnya tadi karena manusia pada waktu itu tidak lepas untuk menggunakan apa? Keledai. Wallahu ta'ala alam. Wa amarikuha wa arakuha wa syaruha falam yanha anhu. Adapun air liur atau air ludah, keringat, bulunya keledai, Rasul tidak melarang darinya. Walam yatawakkahu sallam, dan Rasul juga tidak menjauhkan diri darinya. Wa amal kilab, adapun anjing meskipun sama-sama gelibet dengan orang, fa innahu sallam amara bi ghasli ma walaghat fihi sab'a amarat ihdahunna biturab. Namun Rasul mengecualikan karena apa? Tadi Rasul memerintahkan untuk mensucikan bejana ketika dijilat oleh anjing dengan 7 kali, ya. Yang mensucikannya salah satunya dengan at-turab, ya, dengan tanah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita coba menjawab dulu pertanyaan yang lewat kertas. Ini ada pertanyaan, bagaimana membersihkan najis bekas bangkai tikus jika matinya karena dipukul dengan sapu lantai. Ketika bangkainya diangkat tidak meninggalkan bekas di lantai, hanya saja ada lengket terasa pada saat mengangkat bangkai tersebut. Ya, secara asal kalau sudah nggak ada bekasnya sama sekali, maka sudah tidak ada najisnya. Ya, kalau memang ragu, yaitu tadi mungkin kalau mau disiram, karena mungkin ada kelihatan sedikit lengket ataupun darahnya, ya, maka siram dengan air, ya, ataupun yang lain bisa. Tapi aneh juga kalau misalnya dipukul nggak sampai keluar apa? Ini sakti kelihatannya. Biasanya kalau dipukul apa? Biasanya biasa mati kena apa? Kepala atau mulutnya. Itu pasti mengeluarkan apa? Iya, itu kalau secara asal demikian. Ini kayak luar biasa ini. Pakai tenaga dalam. Saya punya kucing di rumah. Kucing saya biarkan keluar rumah. Kalau saya sholat di tempat yang habis kucing saya lewati, apakah najis? Ya sudah kita sampaikan kan? Hah? Jangankan cuma lewat, ya. Anti gendong atau antum gendong, ya. Tidak apa? Membatalkan wudu, ya, tidak najis, ya, kecuali kalau tadi, ya, secara umum khilaf antara para ulama tentang kotorannya, ya, atau najis ataukah tidak. Ya, jumhur mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang mau siap ditanya? Ikhwan dulu. Ya, silakan. Enggak ada masalah. Insya Allah kita sudah pakai sutra, ya. Iya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah insya Allah. Iya, wallahu a'lam. Iya. Iya. Wallahu a'lam, kalau sebagian yang wallahu rajih menurut kita tidak. Iya, wallahu a'lam. Taib, ini gantian, aneh mau tanya sekarang. Ada yang siap mau ditanya, ikhwan? Ikhwan? Enggak siap. Taib akhwat, ada yang siap mau menjawab? Yang sudah siap menjawab, pegang mic-nya, nanti baru dikasih pertanyaannya. Nanti rebutan. Iya. Lebih baik rebutan mic dulu sekarang. Pertanyaan insya Allah mudah, nggak keluar dari kitab. Siap? Ya, sudah pegang mic yang akhwat?
Tidak ada yang siap. Ikhwan juga nggak ada yang berani. Oh siap, mana yang siap? Yang bawah ya, siapa ya? Ya, sebutkan 3 kategori binatang dalam bab yang sudah kita bahas tadi. Ada 5 kategorinya. Sebutkan 3 saja dengan contohnya. Jangan nyontek. Oh, jangan langsung nyebut dengan kategorinya, Pak. Yang najis. Yang najis kapan, Pak? Pada waktu tidur atau pada waktu melek? Apa gimana gitu yang di saat itu kondisinya mati. Ya, sebutkan contohnya dan kategorinya, Pak, yang lengkap. Kalau hidup, najis apa? Enggak. Oh, enggak. Ya. Ya, yang kedua. Oke. Itu contohnya, yang kedua kategorinya. Contohnya 1 saja cukup. Kategori yang kedua. Hah? Anjing, ya. Anjing kenapa, Pak? Ya najis. Najis waktu hidup atau waktu mati atau waktu tidur? Baik hidup maupun mati. Iya, sudah. Ya, yang ketiga terakhir. Ikan, kenapa Pak ikan, Pak? Enggak najis. Waktu mati atau waktu hidup, Pak? Baik, jazakallah khair, Masya Allah. Baik. Ada satu lagi, yang akhwat. Untuk akhwat, kalau ada yang siap. Iya, siap. Sebutkan 2 yang tambahannya tadi. Yang tersisa dari kategori 5 tadi. Iya. Yang apa? Sudah tadi. Yang disembelih halal. Iya. Yang hidup halal, yang disembelihnya halal. Contohnya apa, Bu? Iya, sudah. Tinggal 1 lagi, silakan. Yang hidup Baik, yang hidup. Iya. Tidak halal dimakan, yang hidup dan mati tidak halal dimakan. Contohnya apa? Taib, jazakillah khair. Taib, cukup sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita... Ya, silakan, Pak. Ya, sebentar, Bu, ada pertanyaan gitu. Iya, sudah kita sampaikan kalau najis lupa disucikan selesai sholat, ya sudah selesai, nggak ada diulang lagi. Maka itu kan bedanya yang tadi kita sampaikan antara bersuci dengan apa menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis itu kelupaan selesai sholat, tidak wajib mengulang. Tapi kalau bersuci kelupaan sebelum sholat, maka selesai sholat harus apa mengulang sholatnya setelah wudhu. Kan sudah terjadi kan? Iya kan sudah selesai. Kalau memang terjadi sekarang, ya kalau itu sudah bangkai, iya najis, Pak. Nah, ya silakan, Pak. Silakan. Iya. Iya. Kan yang ada kalau kita mau itu adalah air. Kadang-kadang PDAM itu kan airnya berubah. Kan tidak alam ya. Iya. Terus kemudian kadang-kadang tinggal separuh dari lengkap kan. Iya, boleh. Air yang berdiam di bak mandi, ya meskipun 2-3 hari, meskipun berubah karena lumut tadi, nggak akan ya berubah menjadi najis. Ya kecuali kalau kejatuhan tadi, ya kucing yang mati, ya ataupun bangkai tikus, baru ya. Nggak ada masalah. Ini pertanyaannya berikut ini ada pertama lewat kertas. Air bekas wudhu apakah termasuk air mustakmal? Mohon penjelasan. Ini sudah kita bahas tadi kan. Boleh nggak dijadikan wudhu lagi? Najis atau suci? Suci. Iya. Iya silakan Bu.
bahwa perbedaan ada kalau najis boleh kita mencucikannya dengan air susu atau air yang penting Iya. saya mendengar dari kajian lain bahwa misalnya kayak contohnya untuk perempuan kan haid kadang masih ada yang pakai kayak dokter itu apakah harus mereka kita dengan air sabun karena ada bilang itu harus dicucikan dengan air. Wallahu a'lam, ya seperti yang kita sampaikan tadi, masalah fikih ijtihadi biasa, masalah apa? Al-khilaf. Cuma yang kita sampaikan yang rajih menurut yang kita pelajari. Jadi secara umum sesuatu yang najis bisa dihilangkan meskipun tidak harus dengan apa? Dengan air tadi. Paham? Iya, boleh. Nah, wallahu taala alam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.